Hey guys, selamat datang di segmen update alat. Kali ini kita akan membahas update Adobe Illustrator 2025. Yes, ada update besar dari 2024 ke Adobe 2025. Karena seperti biasa, sebelumnya ada Adobe Max 2024. Kalau teman-teman tertarik dengan apa aja sih yang ada di dalam Adobe Max 2024, teman-teman bisa tonton video di sini dan juga di deskripsi di sini. Langsung aja kita ke videonya. Update yang pertama yaitu adalah Generative Shape Fill. Jadi kita bisa membuat fill atau isian ke shape yang kita buat. Jadi di sini contohnya gue punya shape kosongan seperti ini, shape dasar yang akan gue isi dengan Generative Shape Fill. Kita klik aja di contextual text bar sini, kita klik Gen Shape Fill, kemudian kita tulis misalnya bird in forest during winter. Kalau udah kita klik enter dan gue harap di sini sebenarnya ada gambar burungnya kan. Jadi nanti burungnya akan terisi, kemudian akan ada gambar hutannya dengan background nggak berwarna hijau tapi berwarna biru karena hutannya itu gue tulis adalah during winter atau selama musim salju atau musim dingin. Tada! Nah, bisa dilihat ya, di sini ada 3 variasi di mana di depannya itu adalah burungnya, kemudian di belakangnya adalah gambar forest yang pada saat winter. Cukup oke lah ya untuk basic AI seperti ini. Dan di sini teman-teman juga bisa memakai option untuk generative fills-nya. Jadi di sini ada kalau misalnya teman-teman punya style tertentu atau di sini pengen ngutak-ngatik shape strength sama detailnya atau kemudian pengen lebih detail lagi, teman-teman bisa pakai style reference, ngasih efek ya. Atau kalau teman-teman pengen ada color spesifik gitu ya, biar sama dengan desain teman-teman bisa pilih di sini. Contohnya di sini gue pengen kasih efek misalnya doodle kali ya. Kita coba, kita klik generate. Kita lihat gimana hasilnya kalau dengan efek doodle. Tada, ini dia dengan efek doodle. Ya, bisa kelihatan ya. Di sini ada efek doodle-nya seperti si line-line-nya yang cukup tebal dan juga agak wiggly gitu. Kita bisa lihat di bagian variation-nya dia juga ngasih 3 variasi seperti biasanya. Yang ini lucu. Gimana fitur yang pertama ini? Mantap kan? Selanjutnya yaitu adalah mockup. Kalau di versi sebelumnya dia masih beta, sekarang sudah resmi fitur mockupnya. Cara menggunakannya, teman-teman bisa ambil gambar apapun di internet. Contohnya di sini gue menggunakan tumbler super mahal, super kece sejaksel ya. Dan kita akan memasukkan si gambar burung kita ini ke dalam tumbler jaksel kita. Ini kita seleksi kedua gambarnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih mockup, kemudian create mockup. Atau di sini teman-teman bisa lihat juga di contextual taskbar yang baru ini, kita bisa klik create mockup dan nanti si Adobe Illustrator-nya akan memproses gimana caranya biar si gambar kita ini bisa masuk ke mockup atau gambar yang kita pilih. Nah, ini dia sudah gambarnya sudah masuk ke dalam tumbler jaksel kita dan kita bisa mengatur posisinya sehingga sesuai dengan keinginan kita. Misalnya seperti ini. Dan kalau si gambar ini kita geser-geser, lihat tuh. Dia tuh seperti mengikuti tekstur atau kedalaman atau bentuk dari tumblernya ini sendiri gitu. Jadi kalau kita arahkan agak ke sini, ya dia kayak keluar terus kayak miring gitu. Tapi kalau kita arahkan ke bawah sini, ke atas sini ya, dia tuh kayak ngelengkung ke belakang gitu ya, sesuai dengan tekstur si tumblernya ini. Tentu saja ini dengan bantuan AI-nya Adobe. Cukup oke lah, teman-teman nggak perlu bolak-balik ke Adobe Photoshop. Dan untuk mockup sederhana yang nggak perlu terlalu detail, apalagi kalau mockupnya itu nggak ada di internet gitu ya, ya bisalah pakai fitur ini. Toh juga kelihatan kan bentuknya. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Update selanjutnya yaitulah improve object tracing, alias sekarang tracingnya udah bisa gradient. Nah, jadi di sini gue punya gambar roket yang kalau bisa teman-teman lihat itu ada gradiennya ya, dari warna oranye ke warna biru. Nah, kita ingin men-trace gambar ini seperti biasa, kita klik gambarnya, kemudian kita pilih di atas sini image trace. Kemudian kok nggak ada, katanya bisa tracing dengan gradient. Sabar.
Kita klik bagian sini, image trace panel, kita keluarin panelnya, kemudian presetnya kita ganti yang high fidelity photo. Kita tunggu dulu. Lalu teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini itu ada option gradients. Jadi ini kita centang aja. Kemudian bagian smoothnya ini kita pilih atau kita atur ke bagian max yang paling kanan. Sehingga si gradiennya itu jadi mulus gitu ya. Kalau dulu kan kita kalau misalnya mau nge-tracing objek yang ada gradiennya itu tuh jadi kayak ada garis-garisnya gitu. Kalau sekarang harusnya bisa jadi satu kesatuan gradien utuh. Ini kita klik expand. Nah, bisa dilihat sama teman-teman, si bagian tengahnya ini yang besar ini itu bentuknya adalah gradien. Lihat tuh. Tuh. Gradien. Sedangkan kalau zaman dulu dia kan bentuknya akan seperti ini. Gitu. Memang sih belum sempurna, tapi ya cukup oke lah kalau teman-teman pengen tahu dia tuh gradiennya warnanya apa, dan harapannya sih ke depannya dia lebih bagus lagi ya untuk nge-trace gradien ini, terutama di bagian yang kecil-kecil seperti ini. Dia nggak kedeteksi sebagai gradien entah kenapa, tapi ya cukup oke. Dan di beberapa kasus sebenarnya si tracingnya ini kualitasnya jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Good job Adobe. Update selanjutnya yaitu kita bisa men-scale artboard sekaligus men-scale artwork kita. Nah, kalau dulu kan kalau kita mau nge-scale artboard itu kan si artworknya ini atau gambarnya itu nggak ter-scale juga kan. Ukurannya kalau kita perbesar seperti ini, si gambarnya itu tidak akan ikut besar juga. Sekarang udah bisa ikutan besar juga. Caranya adalah teman-teman ke atas ini, aktifin ini ya, scale artwork with artboard. Kita klik, lalu kita scale aja dia seperti biasa. Nah, langsung deh artworknya terscale juga ketika artboardnya diperbesar. Ini mungkin nggak cukup heboh yang gimana-gimana, tapi ya cukup membantu sih kalau teman-teman suka ngubah-ngubah ukuran artboardnya. Update selanjutnya yaitu adalah object on path. Kita bisa memasukkan atau meletakkan objek-objek ini sesuai dengan bentuk path yang di bawah ini. Kalau dulu mungkin nggak bisa ya, kita harus pakai plugin pihak ketiga, salah satunya itulah Astute Graphics. Sekarang bisa secara natif di Adobe Illustrator-nya. Caranya, teman-teman pilih objeknya semua dan kemudian kita klik kanan dan pilih Object on Path. Atau di sini ada tools baru nih di sebelah kiri sini, namanya Object on Path ya. Kita pilih sini, kemudian kita klik path targetnya yaitu yang bagian sini. Kita klik, langsung tuh objek-objeknya tertempel di path sesuai dengan bentuk pathnya. Dan kalau kita geser-geser nih bagian sini, kita bisa menggeser pathnya seperti ini. Pindah. Nah, ini kita juga bisa atur seperti ini. Misalnya kita nggak pengen ini ada di atas, kita pengen di bawah, bisa seperti ini. Pindah. Dan kita juga bisa ngatur spacingnya seperti ini. Dan juga kita bisa merotate mereka seperti ini. Mantap, cukup lama ya Adobe ya buat update ini. Dan update yang terakhir, mungkin ini update yang paling gue suka ya. Gue juga udah pernah pakai ini sekali, cukup membantu. Yaitu adalah kita bisa membuat pattern menggunakan AI-nya Adobe. Nah, cocok banget nih kalau yang suka buat pattern-pattern gitu. Jadi caranya gimana? Kita buat dulu kotak ini atau tempat patternnya seperti ini. Kita buat kosongan aja. Lalu teman-teman ke bagian window dan pilih ini generate patterns beta. Walaupun masih beta, tapi menurut gue hasilnya cukup oke. Ini kita klik kotaknya, kemudian kita tulis promptnya ingin pattern yang seperti apa. Contohnya di sini misalnya gue pengen floral, terus white lily, gini ya tulisan lily ya, and jasmine. Kemudian teman-teman juga bisa menyeting promptnya biar lebih sesuai keinginan teman-teman. Seperti kita tadi ngatur prompt untuk generative fill ya. Di sini gue ngasih efek misalnya doodle biar lebih lucu. Kalau udah kita klik generate dan kita tunggu Adobe AI untuk mengenerate pattern kita. Dan kalau teman-teman lihat nanti di sebelah kanan sini itu nanti mulai kelihatan hasilnya pelan-pelan. Bisa lihat ya, udah mulai kelihatan hasilnya pelan-pelan, mulai dari line-nya dulu, kemudian jadi ada fill-nya dan wow. Mantap, lucu nih ya. Lihat, dan ini semuanya adalah vektor.
Cukup mantap ya, walaupun kalau kita zoom detailnya nggak begitu oke, tapi kalau dari jauh cukup oke. Ini mungkin kalau teman-teman yang buat stock vektor bisa kali ya, walaupun nggak begitu detail, tapi kan yang penting ada patternnya dan juga patternnya bagus. Jadi itu aja update untuk Adobe Illustrator versi 2025. Coba dong kasih rating 1-10 untuk update kali ini di kolom komentar. Itu aja dari gue, saya Kemal The Killer, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe YouTube channel Killer. Dan saya Kemal mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership, di mana kalian bisa mendukung atau mensupport Killer secara lebih dengan menjadi member. Ada 3 penawaran, mulai dari pembelajar Rp10.000, pengen pro Rp50.000, dan serius pro Rp150.000. Masing-masing punya manfaat atau benefit tersendiri yang khusus untuk member. Kalau kalian tertarik bisa langsung klik tombol join atau bergabung di bawah sini. Terima kasih.